Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arum Safwati dengan NIM akhir 12 dari kelas 3A PPSI. Saya di sini akan mempresentasikan hasil tugas individu saya mengenai analisis frasa berdasarkan kategori kelas kata pada cerpen Rindu yang Terlalu karya Arswendo Atmowiloto. Bab 1, pendahuluan. Yang pertama ada latar belakang. Dalam kehidupan manusia, bahasa berperan sangat penting dalam segala hal menurut Pratiwi dan Utomo tahun 2021. Selain sebagai sarana komunikasi, bahasa juga digunakan untuk aktivitas lain seperti penelitian, pembelajaran, dan lain-lain. Dalam dunia bahasa, khususnya bahasa Indonesia, terdapat berbagai cabang ilmu yang dapat dipelajari, salah satunya sintaksis. Menurut Zainal Arifin dalam Tarmini tahun 2019 mengungkapkan sintaksis adalah bidang linguistik yang berkaitan dengan penempatan kata dalam kalimat. Kata-katanya harus linier, teratur, dan bermakna. Frasa adalah gabungan dua kata yang bukan predikat. Menurut Parera dalam Tarmini tahun 2019 mengungkapkan bahwa frasa adalah sintaksis yang dapat dibentuk dari dua kata atau lebih, baik berupa kalimat tipikal maupun bukan. Klasifikasi frasa menurut Khair tahun 2019 dibagi menjadi frasa nomina, frasa verba, frasa adjektiva, dan frasa prefiks. Berdasarkan unsur inti kata, frasa dikelompokkan menjadi frasa nomenklatur, frasa verba, frasa adjektiva, frasa adverbial, frasa awalan, frasa bilangan, dan frasa pelafalan. Yang kedua, rumusan masalah. Penelitian ini membahas tentang bentuk dan makna frasa berdasarkan kategori kelas kata dalam cerpen Rindu yang Terlalu. Yang ketiga, tujuan penelitian, yaitu untuk mendeskripsikan tentang bentuk dan makna frasa berdasarkan kategori kelas kata dalam cerpen Rindu yang Terlalu. Yang keempat, manfaat penulisan. Yang pertama ada manfaat teoretis, yaitu memberikan sumbangan terhadap ilmu bahasa khususnya dalam bidang sintaksis mengenai bentuk dan makna frasa berdasarkan kategori kelas kata pada cerpen Rindu yang Terlalu. Yang kedua, diharapkan penelitian ini dapat menghindari dari bahasa Indonesia dari kemerosotan penggunaan bahasa yang sesuai dengan kaidah dan tata bahasa. Yang kedua ada manfaat praktis. Bagi peneliti, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan etika dalam menganalisis suatu aspek kebahasaan untuk menuju hasil yang lebih baik. Bagi pembaca, hasil penelitian ini sebagai informasi tentang bentuk dan makna frasa berdasarkan kategori kelas kata pada suatu karya sastra. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan peneliti dapat menggunakannya sebagai referensi atau tambahan informasi. Bab 2, landasan teori. Yang pertama, pengertian frasa. Frasa adalah gabungan kata gramatikal yang mengisi bagian sintaksis. Artinya, dalam frasa tidak terdapat predikat. Frasa terbentuk dari dua buah kata atau lebih yang mengisi fungsi sintaksis. Frasa disebut juga satuan terendah dalam sintaksis. Frasa terdiri dari morfem-morfem bebas. Frasa adalah gabungan atau pengelompokan dari dua kata atau lebih namun tidak bisa membentuk kalimat sempurna karena tidak memiliki predikat. Dalam sebuah kalimat, frasa berkedudukan sebagai fungsi sintaksis. Fungsi sintaksis dikenal dengan subjek, predikat, objek, komplement, dan keterangan. Dalam sebuah kalimat yang terdiri dari SVO, frasa dapat mengisi kalimat tersebut dengan fungsi sebagai subjek, predikat, atau objek. Yang kedua, ciri-ciri frasa. Frasa memiliki ciri-ciri diantaranya, frasa harus terdiri minimal dua kata atau lebih, menduduki atau mempunyai fungsi gramatikal dalam kalimat. Frasa harus mempunyai satu makna gramatikal. Frasa bersifat non-predikatif dan frasa selalu menduduki satu fungsi kalimat. Yang ketiga, jenis-jenis frasa. Terdapat beberapa jenis-jenis frasa yang dibagi berdasarkan persamaan distribusi dan unsurnya, kedudukan beserta makna yang terkandung di dalamnya, dan kategori kata yang menjadi unsur utamanya. Pembagian kategori frasa antara lain, yang pertama, frasa menurut persamaan distribusi dan unsurnya. Terdapat beberapa jenis frasa yang masuk dalam kategori persamaan distribusi dan unsurnya antara lain, frasa endosentrik dan frasa eksosentrik. Yang kedua,
Frasa berdasarkan kategori kata yang menjadi unsur pusat. Terdapat beberapa jenis frasa yang masuk dalam kategori kata yang menjadi unsur pusat, antara lain frasa preposisional, frasa nominal, frasa verbal, frasa adjektiva, frasa numeralia, dan frasa konjungsi. Yang ketiga, frasa berdasarkan kedudukan. Terdapat beberapa jenis frasa yang masuk dikategorikan berdasarkan kedudukannya, antara lain frasa setara dan frasa bertingkat. Yang keempat, frasa berdasarkan makna yang terkandung. Berdasarkan makna yang terkandung, terdapat tiga jenis frasa, antara lain frasa biasa, frasa ambigu, dan frasa idiomatik. Bab 3 pembahasan. Yang pertama, bentuk dan makna frasa berdasarkan kategori kelas kata pada cerpen. Dasar pengambilan data penulis menggunakan teori milik Ramlan tahun 2005 halaman 145 yang mengemukakan bahwa berdasarkan persamaan distribusi dengan golongan atau kategori kata, frasa dapat digolongkan menjadi 5 golongan, yaitu frasa nominal, frasa verba, frasa adjektiva, frasa numeralia, frasa adverbia, dan frasa preposisi. Berikut data penelitian temuan frasa berdasarkan kategori kelas kata dalam cerpen Rindu yang Terlalu. Yang pertama, ia mengirimkan hujan yang seperti air mata tangisan. Frasa air mata tangisan dalam klausa di atas mempunyai distribusi yang sama dengan kata air mata. Kata air mata termasuk golongan kata nomina. Karena itu, frasa air mata tangisan termasuk golongan frasa nomina. Jika kata tangisan tersebut tidak dituliskan, maka tidak akan mengubah makna dari klausa itu sendiri. Itulah yang dikatakan memiliki distribusi yang sama. Jika salah satu unsur dihilangkan, maka tidak akan menimbulkan makna baru. Yang kedua, Ming merasa senang karena dikenali. Karena Ming merasa tubuhnya mekar, rambutnya seperti mawar putih, tawanya lebar, dan susah menahan pipis seperti juga mudah menangis, gemetar tapi tidak gusar ketika Sap memeluk tak sabar. Frasa mawar putih dalam klausa di atas mempunyai distribusi yang sama dengan kata mawar. Kata mawar termasuk golongan kata nomina. Karena itu, frasa mawar putih termasuk golongan frasa nomina. Jika kata putih tersebut tidak dihilangkan, maka tidak akan merubah makna dari klausa itu sendiri. Itulah yang dikatakan memiliki distribusi yang sama. Jika salah satu unsur dihilangkan, maka tidak akan menimbulkan makna yang baru. Yang ketiga, itu biasa, semua yang akan menikah dilanda keraguan. Kata Sap menghibur sekaligus memberikan jalan keluar. Frasa jalan keluar dalam klausa di atas mempunyai distribusi yang sama dengan kata jalan. Kata jalan termasuk golongan kata nomina. Karena itu, frasa jalan keluar termasuk golongan frasa nomina. Jika kata keluar tersebut tidak dituliskan, maka tidak akan merubah makna dari klausa itu sendiri. Itulah yang dikatakan memiliki distribusi yang sama. Jika salah satu unsur dihilangkan, maka tidak akan menimbulkan makna yang baru. Yang keempat, kalaupun selalu meneteskan air liur, itu bukan kemauannya. Frasa air liur dalam klausa di atas mempunyai distribusi yang sama dengan kata air. Kata air termasuk golongan nomina. Karena itu, frasa air liur termasuk golongan frasa nomina. Jika kata liur tersebut tidak dituliskan, maka tidak akan merubah makna dari klausa itu sendiri. Itulah yang dikatakan memiliki distribusi yang sama. Jika salah satu unsur dihilangkan, maka tidak akan menimbulkan makna yang baru. Yang kelima, terharu karena dalam usianya sekarang ini masih ada pemuda lajang. Frasa pemuda lajang dalam klausa di atas mempunyai distribusi yang sama dengan kata pemuda. Kata pemuda termasuk golongan kata nomina. Karena itu, frasa pemuda lajang termasuk golongan frasa nomina. Jika kata lajang tersebut tidak dituliskan, maka tidak akan merubah makna dari klausa itu sendiri. Itulah yang dikatakan memiliki distribusi yang sama. Jika salah satu unsur dihilangkan, maka tidak akan menimbulkan makna baru. Yang keenam, Sap mengatakan bahwa kini ia memakai gigi palsu. Frasa gigi palsu dalam
klausa di atas mempunyai distribusi yang sama dengan kata gigi. Kata gigi termasuk golongan kata nomina, karena itu frase gigi palsu termasuk golongan frase nomina. Jika kata palsu tersebut tidak dituliskan, maka tidak akan merubah makna dari klausa itu sendiri. Itulah yang dikatakan memiliki distribusi yang sama. Jika salah satu unsur dihilangkan, maka tidak akan menimbulkan makna yang baru. Yang ketujuh, Ming terperangah, pipinya memerah dan merasa jengah, napasnya sedikit terangah, lalu berubah menjadi haru. Frasa sedikit terengah dalam klausa di atas mempunyai distribusi yang sama dengan terengah. Kata terengah termasuk golongan kata verba. Karena itu frasa terengah juga termasuk golongan frasa verba. Yang kedelapan, kalaupun selalu meneteskan air liur, itu bukan kemauannya. Frasa selalu meneteskan dalam klausa di atas mempunyai distribusi yang sama dengan kata meneteskan. Kata meneteskan termasuk golongan kata verba. Karena itu selalu meneteskan juga termasuk golongan frasa verba. 9. Sebab bagi sab, berahi lebih aktif, lebih dinamis, lebih jelas tujuan dan utamanya. Frasa lebih dinamis dalam klausa di atas mempunyai distribusi yang sama dengan kata dinamis. Lalu sama halnya dengan frasa lebih jelas dalam klausa di atas mempunyai distribusi yang sama dengan kata jelas. Kata dinamis dan kata jelas termasuk golongan kata adjektiva. Karena itu frasa lebih dinamis dan lebih jelas termasuk golongan frasa adjektiva. Yang 10, lalu sab banyak bertanya, mengagumi, dan mengatakan dirinya masih lajang. Frasa masih lajang dalam klausa di atas mempunyai distribusi yang sama dengan kata lajang. Kata lajang termasuk golongan kata adjektiva. Karena itu frasa masih lajang juga termasuk golongan frasa adjektiva. Bab 4 penutup. Yang pertama simpulan. Frasa atau frase adalah makna linguistik. Lebih tepatnya, frasa merupakan satuan linguistik yang lebih besar dari kata dan lebih kecil dari klausa dan kalimat. Frasa adalah kumpulan kata non-predikatif. Artinya, frasa tidak memiliki predikat dalam strukturnya. Itu yang membedakan frasa dari klausa dan kalimat. Berdasarkan persamaan distribusi dengan golongan atau kategori kata, frasa dapat digolongkan menjadi 6 golongan, yaitu frasa nomina, frasa verba, frasa adjektiva, frasa numeralia, frasa adverbia, dan frasa preposisi. Yang kedua, saran. Penulis mengharapkan kepada para pembaca setelah membaca, mempelajari, serta memahami seluruh isi analisis ini dan menerapkan dalam konteks berbahasa yang baik dan benar. Selain itu, penulis juga mengharapkan agar para peneliti lain dapat mengembangkan penelitian lanjut mengenai frasa menjadi lebih baik lagi agar hasil analisis ini lebih intensif. Selanjutnya terdapat daftar pustaka. Sekian dan terima kasih presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.